Halo Calmers semuanya, apa kabar? Senang banget saya akhirnya bisa berjumpa lagi nih dengan kalian semuanya di sesi kali ini. Nah, buat para Calmers yang belum pernah berjumpa dengan saya atau baru pertama kali, salam kenal, nama saya Yuda Heka Satria atau kalian boleh sapa saya Kak Yuda. Saya adalah seorang psikolog yang juga berpraktik di aplikasi Calm dengan kode Counselor YUD359. Saya adalah seorang psikolog di bidang psikologi industri dan organisasi, di mana saya setiap hari menangani isu-isu yang pastinya berhubungan dengan pekerjaan ataupun karir. Misalnya berhubungan dengan konflik dengan rekan kerja, atau dengan atasan, atau yang berhubungan dengan stres pekerjaan yang berlebihan, yang biasa disebut juga dengan burnout. Tapi tidak menutup kemungkinan juga menghadapi isu-isu lainnya, misalnya berhubungan dengan kecemasan, ataupun gangguan emosi, dan lain sebagainya. Oke, di sesi kali ini saya ingin berbagi mengenai self-compassion atau welas asih. Wah, menarik banget nih self-compassion ya. Oke, sebelum saya share mengenai apa itu self-compassion, saya ingin memberikan pertanyaan reflektif kepada Calmers semuanya. Pernahkah hal ini terjadi di hidup kalian? Yang pertama, pernahkah Calmers menilai ataupun mengkritisi diri sendiri yang berhubungan dengan penampilan, ataupun cara berpikir diri, ataupun berhubungan dengan romantic relationship atau relationship ke orang lain, atau yang berhubungan dengan karir, atau berhubungan dengan cara mengasuh. Kemudian yang kedua, pernahkah Calmers menilai ataupun mengkritisi diri sendiri secara negatif ketika Calmers melakukan suatu kesalahan di dalam hidup atau menghadapi suatu kegagalan di dalam hidup? Kemudian yang ketiga, pernahkah Calmers menghadapi suatu situasi kegagalan ataupun penderitaan di dalam hidup ataupun ketidaknyamanan di dalam hidup sehingga berpikir bahwa kehidupan orang lain di luar sana jauh lebih beruntung dibandingkan kita? Nah, jika jawabannya pernah, artinya yuk kita sama-sama perlu untuk refleksi dan meningkatkan self-compassion gitu ya, atau sikap welas asih diri. Apa itu self-compassion? Self-compassion adalah praktik di mana kita menjadi sahabat terbaik bagi diri kita sendiri ketika dibutuhkan. Kemudian menjadi sahabat bagi batin kita sendiri. Kenapa self-compassion itu begitu penting? Tentu self-compassion itu punya banyak pengaruhnya ya, baik secara fisik maupun juga psikologis. Di dalam bukunya, Kristin Neff, di buku self-compassion, dia mengatakan ada 3 manfaat kalau kita bisa meningkatkan self-compassion. Yang pertama adalah meningkatkan ketahanan emosional. Kemudian yang kedua, meningkatkan penghargaan kepada diri sendiri. Dan yang ketiga adalah meningkatkan motivasi untuk terus selalu bertumbuh ataupun belajar. Orang yang memiliki self-compassion yang tinggi gitu ya, based on penelitian, itu memiliki pengalaman romantic relationship yang lebih positif dibandingkan yang self-compassion yang rendah. Nah, that's why kita perlu sama-sama meningkatkan self-compassion. Nah, apa yang perlu kita tingkatkan yang berhubungan dengan self-compassion? Di dalam bukunya, Kristin Neff itu membagi menjadi 3 hal. Yang pertama itu adalah self-kindness, ya, atau suatu kesadaran dari diri sendiri untuk menerima baik kekurangan ataupun kelebihan diri sendiri. Kemudian berusaha untuk berkata lembut gitu ya terhadap diri sendiri, tidak menyakiti ataupun tidak memberikan penghakiman terhadap diri. Kemudian yang kedua ada common humanity, yaitu suatu bentuk kesadaran dari individu untuk menerima berbagai macam pengalaman di dalam hidup, termasuk penderitaan, kegagalan, kehilangan, apapun pengalaman yang dirasa pahit di dalam hidup itu sebagai suatu hal yang dirasakan oleh setiap manusia. Jadi melihat bahwa hal ini tidak terjadi di diri hidupnya saja, tetapi juga dihadapi oleh manusia-manusia yang lain. Kemudian yang ketiga adalah mindfulness. Ya, ini suatu terms yang sudah cukup populer gitu ya. Mindfulness itu adalah menikmati dari momen ke momen suatu pengalaman yang nyata di dalam hidup diri kita. Menerima, menyadari apapun yang sedang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, ataupun sensasi fisik yang sedang kita rasakan saat ini. Menerima seapa adanya gitu ya, tanpa mengurangi ataupun juga tanpa melebih-lebihkan. Menerima artinya tidak melakukan penghindaran atau juga tidak memberikan suatu penyangkalan gitu ya ketika terjadi hal tersebut.
Nah, ini tentu satu hal yang perlu kita tingkatkan kembali gitu ya. Lalu bagaimana nih cara kita untuk meningkatkannya? Bisa berbagai hal gitu ya. Salah satunya contohnya dengan melakukan journaling. Dengan melakukan kata-kata yang lebih bersahabat bagi diri sendiri. Melakukan self-hug ya, itu juga bisa membantu kita lebih mencintai ataupun menyayangi diri sendiri. Well, tentu banyak banget nih hal yang bisa kita lakukan. Jadi, dua hal tadi bisa dipraktekkan nih buat para Calmers di rumah. Oke, gimana informasi tadi? Semoga bisa memberikan wawasan baru yang berhubungan dengan self-compassion dan tentunya saya harap bisa meningkatkan rasa persahabatan yang baik, yang positif bagi diri sendiri ataupun batin ya. Oke, bagi teman-teman ataupun Calmers yang saat ini merasa memerlukan dukungan kelompok yang positif gitu ya, boleh banget untuk cari informasinya di IG Calm untuk tergabung di kelompok atau support group yang positif sehingga kamu nggak merasakan sendiri. Kemudian yang kedua, bagi Calmers yang membutuhkan pendampingan profesional, ingin cerita sekaligus juga bisa mengeluarkan emosi yang ada di dalam diri, just feel free untuk mencari counselor kesayangan kamu. Dan jika kamu memerlukan bantuan ataupun pendampingan dari saya, I'm so happy to help you guys gitu ya. Ketik kode counselor YUD 359. YUD 359. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga kita bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga ini juga bisa menginspirasi teman-teman untuk semakin lebih menyayangi, mencintai dan bersahabat bagi diri sendiri. Saya Yuda Heka, pamit undur diri. Have a nice day and see ya. Bye bye.